Baik, kembali lagi dalam program Hukum di Mata Bawah dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Cak Bowo, kita lanjutkan lagi ya, Cak. Ya, ini saya menarik ini. Tadi yang masalah bukti untuk menjerat kasus-kasus seperti Sarasen ini gitu ya. Penyebar berita hoax, penyebar ujaran kebencian. Nah, apakah tadi kan ada 3 ahli gitu ya? Apakah cukup dengan bukti screenshot saja dengan tulisan yang diunggah atau mungkin ada bukti lainnya selain ahli-ahli juga, Cak Bowo? Ini. Jadi kalau ini nggak semua. Yang penting adalah ahli bahasa, ahli IT, ahli pidana. Nah, bahasa ini apa kata-katanya? Pidana, unsur-unsurnya terpenuhi nggak sesuai dengan undang-undang IT. Kemudian ahli IT-nya, apakah ini rekayasa mencari-cari sebagainya, ini yang tahu. Tentunya demikian. Buktinya, barang buktinya cukup dengan unggahan tulisan aja? Tulisan cukup? Aja, tulisan kan dengan tulisan dengan adanya satu, kalau itu tulisan, samping tulisan, kalau ada bukti handphone, itu bisa, itu bisa dipakai. Tapi kalau persoalan ini tidak bisa diwakilkan nih. Makanya nih, seorang presiden, seorang menteri seringkali digoda seperti ini nih. Tapi kalau ini melaporkan, ya orang sendiri yang melapor nggak bisa diwakilkan. Ya, Ding ya. Contohnya begini, tidak ada klausula sementara ya. Ketika digoda itu dicemooh, difitnah, perbuatan nggak menyenangkan, contohnya mengganti foto saya seperti ini, ya ternyata belakangnya ini sama orang foto saya telanjang dan sebagainya. Ini contohnya gitu nih ya. Itu agak susah. Susahnya apa? Yang melapor harus saya sendiri nih. Harus korbannya ya? Iya, korbannya nih. Kalau nggak korbannya susah nih. Susah untuk diajukan di persidangan maupun di penuntut umum nih. Gitu. Nah ini yang makanya orang yang digunakan malas. Contohnya kayak Presiden SBY itu malas. Lah kalau mau laporan seluruh negara Indonesia nih, di mana ada Kalimantan, ada Sumatera, ada Sulawesi, ada Jawa, kerja-kerja nih, ini yang menjadi satu persoalan. Kemarin juga ada kasus itu yang ada awalnya kan karena ada yang mengunggah tulisan yang menghina Bapak Presiden. Nah, kalau presiden lain nih, kan Pak Jokowi nggak melaporkan. Lain, saya nggak bicara presiden nih. Kalau presiden itu sebagai kepala negara dan kepala pemerintah nih, jangan lupa loh nih, itu bisa dipakaikan nih, khusus bisa, nih. Tapi di bawahnya harus nih. Makanya jarang sekali seorang menteri ya dicaci maki, dibiarkan. Susah orang itu mesin nih. Ngomong kalau saya nih. Apa kita ubah kalau mesin aja ya? Nah, mesin kan, kita lawan mesin nih. Kalau lawan mesin susah nih. Jadi kalau lawan mesin, ini bisa, gak kerja lah. Gubernur juga gitu, gak kerja, ngelaporkan aja. Lah oleh karena itu, memang kalau sebagai salah satu orang yang bijak, gubernur yang bijak, memang gue pikirin. Nah, semakin ini ditekan sama mesin nih, semakin meledak nantinya. Contohnya ini, semakin persoalan yang ada di medsos, ya, ini dilaporkan, harus dihukum dengan tindakan ini. Nah, lainnya akan terjadi seperti itu, digoda yang lainnya, gitu loh, Ding. Jadi akan menyebar juga di akun-akun lainnya, gitu ya? Ya, seperti kanker nih. Kalau kanker dibunuh jebret, menjalar kemana-mana ini. Ibarat seperti itu. Maka kalau seperti itu bijak, kalau ya orang ya memang ada hukumnya nih, ada aturannya, ada undang-undangnya, ada regulasinya, ada legal standingnya, ada legal formalnya, ini ada. Tetapi tidak apa-apa. Tapi yang lapor adalah nggak bisa diwakilkan, dikena pidana. Dia sendiri nih. Itu yang susah. Makanya kalau nggak sesuatu yang nggak perlu ya nggak usah kalau itu, kecuali kalau itu pribadi nih. Ya, kalau pejabat nih lain. Nah, biasanya kan itu sing goda-goda pejabat. Tapi kalau ada tendensi tertentu gitu ya, Cak Bowo ya. Iya, tadi kan acara bicara politik dan sebagainya kan itu sih.
Tapi kalau per personel itu bisa saja orang dikatakan, oh saudara kurang ajar, anjing lu, bangsat lu, nah itu bisa antar anu nih ya, antar personil ya, bisa melaporkan, bisa terjadi nantinya ini. Tapi kalau nantinya pejabat gitu kan, agak susah, harus pejabatnya yang melapor. Terkecuali adalah presiden bisa manggil, tangkap nih. Ngaco tangkap. Apa yang menjadi perintah presiden adalah perintah kepala negara dan kepala pemerintahan ini. Bagaimana dengan pihak yang menjadi korban berita hoax ya? Tindakan hukum apa yang seharusnya dilakukan supaya untuk memberi efek jera langsung ya kepada yang menyebarkan? Ya hoax itu kan berhubungan dengan orang yang punya terkenal nih. Ya kan? Bisa jadi. Nggak mungkin kalau orang itu apa? Orang yang biasanya di hoaxnya untuk apa? Kan contohnya seperti itu nih. Ya mungkin karena misalnya orang contohnya beketek kan nggak mungkin. Contohnya produk tertentu misalnya gitu dijatuhkan. Pakai figur itu baru bisa nih. Makanya kalau jadi pakai figur, nah kalau punya WA, Facebook, ya toh, yang lainnya, nah itu resikonya nih. Coba dia nggak mungkin biar lah dari handphonenya ini kalau bisa. Nggak usah pakai WA, kalau WA kan semua ngundut bisa saja nih. Kemana dia tahu? Nah ini kan tahu nih. Kan WA toh? Nah itu kalau saya apa pakai Facebook, semua kan tahu. Lebih baik kalau sebagai pejabat ada tersendiri, tersimpan satunya untuk nggak usah satunya sendiri. Jadi ini pribadi aja yang WA, Facebook dan lain-lainnya gitu nih. Nah ini wadah penyedianya kena juga nggak? Ya kena nih kalau itu memang ada niat offsetnya. Penyediaannya memang misalnya tadi Facebook kan dia nggak tahu apa-apa nih, tiba-tiba jadikan sebagai wadah untuk penyebar berita hoax. Bisa nih. Bisa ya. Ketika nggak tanggung jawab, BA-nya nggak tanggung jawab kan ada bisa. Bisa terjadi nih. Karena ini sebagai fasilitasnya. Ya dipanggil nih. Apakah ada niatan ada? Kenapa tidak ada screening gitu ya? Kenapa tidak ada screening gitu ya? Itulah kira itu bisa dipanggil, minimal dipanggil. Harus. Kenapa? Berhubungan dengan tadi, yang berhubungan dengan mesin tadi nih. Kalau dengan mesin memang agak sulit. Kenapa? Kejahatan semakin tinggi, hukum tidak akan menjangkau kejahatan itu. Maka dengan demikian, apa yang disampaikan di dalam persoalan IT ini nggak semudah apa yang dibayangkan untuk membalik tangan di dalam proses menggelindingkan suatu perkara. Contohnya, apakah ada pidananya? Tapi pidana kan dari polisi. Ya, polisi melindingkan ke JPU ke pengadilan. Kalau ini memang benar-benar nggak ada unsurnya. Apa yang tertera di dalam pasal 183, 184. Ini jaksa nggak memberikan 1P21 nih. Bukti sempurna enggak, bukti kurang cukup. Berarti nggak lanjut kasusnya? Nah, kalau bukti kurang cukup ya akan lanjut, sampai kapan? Berkas dari jaksa dikembalikan kepinginnya, pihak kepolisian kepingin P21 selesai, tapi jaksa nggak pernah loh. Ini kan persoalan nggak semudah apa yang dibayangkan. Contohnya, kalau penggelapan jelas, pencurian jelas, penipuan jelas, berperan palsu jelas, ya atau korupsi jelas. Kalau ini nggak jelas lawan mesin nih. Tapi yang menjalankan kan orangnya. Tapi ini personil gampang nih. Yang saya maksud ketika ada pesanan ya, sajian tadi kan pesanan, itu kan proporsional, menyebarnya itu nih nggak di sini toh nih, di mana-mana nih. Nah itu membuat orang seorang tokoh ketika dapat pesanan ini, sajian ini akan jatuh nih, 100% jatuh. Contohnya, kalau di negara Amerika ini, kalau ada sesuatu yang berhubungan kelemahannya, disikat yang pakai ini, sehingga orang berkurang simpatiknya, orang mau nyoblos berkurang, orang mau berkurang dikarenakan ada sesuatu yang isu ini, sumber-sumber isu yang sebetulnya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi orang percaya, orang akan percaya dikarenakan apa? Faktanya demikian, jelasnya demikian. Apakah ini benar enggak? Dia nggak bisa menjangkau benar enggaknya. Yang penting adalah melihat, ya toh. Contohnya begini. Gimana, Cak? Saya hukum di mata bahwa di Surabaya TV ini, orang melihat saya, tek 8 detik sudah tahu ya ini Pak Bowo ya itu nih. Apalagi di contohnya di ini
di handphone nih. Yeah. Oh, tambah kalau bisa didelat loh, artinya kan gitu nih. Orang di TV aja loh nih, durasinya 8 detik, teng sudah ingat loh bahwa ada telerasnya, bener nih. Yeah. Apalagi sudah ditunjukkan di dalam hal-hal sifatnya di handphone, di Facebook, di WA dan lain-lainnya. Bisa dilihat suatu waktu, bisa diulang lagi. Diulang lagi, nah itulah buat jebloknya di sini. Nah sebetulnya ini membahayakan bagi nanti yang akan datang. Maka saya tangkap dulu juga. Nanti pada waktu pemilihan presiden lah, pemilihan gubernur lah, pemilihan DPRI lah, ini digunakan orang-orang seperti ini. Kenapa? Kita kembali kita nggak flashback ke belakang. Kenapa dulu gak ditangkap? Iya. Karena ini sebentar lagi ada persoalan pemilihan-pemilihan yang berhubungan dengan pemilihan tokoh-tokoh, pemilihan gubernur, presiden dan sebagainya. Inilah nanti kalau ini nggak dijebolkan mah berbahaya. Karena yang menggerakkan mesin ini, rodanya mesin kampanye, nggak usah kampanye nih, cukup dengan ini. Betul. Masih ingat presiden cukup kita bisa sebelum mempengaruhi orang ya? Presiden apa itu? Yang presiden sebelum Amerika sebelum ini. Siapa presiden apa itu? Ayo. Obama. Pakai ini Obama nih. Dipakai tadi. Iya. Makanya dia popularitasnya naik ya. Iya naik dikarenakan berpengaruh, berbahaya. Makanya persoalan-persoalan ini ada persoalan politik sebenarnya. Jadi sebetulnya kena hukum, tapi efeknya, efek samping nih, politik ini. Nah ini tangkap dulu, cek daripada nantinya mempengaruhi. Tapi nggak bisa nih, tangkapan ini mesin, nggak semudah bang dibayangkan nih. Jadi dia itu bisa mengontrol dari Malaysia, dari Singapura bisa nih, dari negara mana bisa kok. Kecuali saya SMS di sini tidak keluar di negara Singapura, tidak keluar di negara Malaysia, tidak keluar di ini SMS itu kemana-mana bisa, jangan ke Amerika bisa. Ya loh. Jadi bisa di auto gitu ya, Cak ya. Iya. Nah, tapi kalau dia nggak bisa kena nih. Kutub utara, saljunya dingin, nggak bisa nih. Itu nggak bisa mantau satelit ini. Ini satelit. Masih satelit. Nah, orang pakai metode satelit kan susah. Nah, ini nantinya bertentangan ketika proses ini melinding apakah salah atau enggak. Yang penting adalah jangan hanyalah hakim tahunya unsurnya nih. Unsurnya sudah enggak begitu. Makanya kalau ini sampai kena, mesti akan lari. Lari negara-negara yang maju. Jadi pesanan pada ini kan berhubungan dengan sudah menjalin hubungannya dengan ini sudah ada organisasi yang terselubung. Mafia benar ini. Betul. Ini gak main-main, mafia tapi orangnya pandai. Betul. Lebih sulit untuk memproses orang yang teknologi canggih dengan otak yang canggih daripada orang yang sederhana. Lebih kena ketangkap, tapi ini agak susah. Terorganisir. Organisirnya ini sudah ada sebetulnya. Tapi dia terdik, dia organisasinya tidak dilegalkan. Contohnya, kalau dilegalkan mesti tutup jeda cinta. Jadi tahu ya? Kelompok. Contohnya kalau dia kan adanya ini ada izin LSM ini enggak, dia nggak mau. Jadi lebih tahu dikarenakan dia paham. Ketika ada HT, ya toh, dicabut izinnya, dia pintar nggak mau izin. Lebih baik adalah satu, ya namanya sarasian. Sarasian itu teng sudah cukup. Ya ketemu kelompok buyar, tapi kerjanya canggih, repot nih. Betul. Bawa tanah lah istilahnya ya, gitu. Jadi ya. sudah dibaca. Betul. Negara ini ada kelemahan-kelemahan sudah dibaca. Nah, semakin lama ketika dia menggunakan hal-hal sifatnya menekan, hal-hal sifatnya organisasi yang sudah diundangkan di dalam Undang-Undang Dasar, ya toh? Ketika ini diskriminasi, ini dia nggak akan bentuk. Sarasian aja, sarasian. Kenapa bentuk sarasian? Wah, di sana, Surabaya, buyar. Madiun buyar, Sidoarjo buyar, ini buyar nih.
Gak langsung ngompol dia mendak sekarang. Iya, betul. Gerak sekarang. Nah, inilah kenapa sebetulnya negara kita acungi jempol ya. Negara kita itu pandai-pandai nih. Tapi pembinaannya belum ada. Nah, kalau negara luar nih, orang-orang yang canggih-canggih ini dibina, ditempatkan bekerja, tempat kerja sana. Tahu ya? Dibina. Di intelijen ya, Pak, di bidang kalau sini dibinasakan. Loh. Wah, semakin panas saja ya pembicaraan kita ya. Tapi kita tahan dulu nih, Cak Bowo ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi nanti ya. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.